Setelah Babang Tamfan, Xiaoyan sang pengendali rudal kembali ke akademi dalam dan berhasil mendapatkan sebuah informasi mengenai api surgawi dari Ketua Sukian. Namun siapa sangka di tengah pembicaraan Xiaoyan dengan Ketua Sukian justru ada suara wanita. Oleh karena itu Xiaoyan langsung menggunakan teknik hisapnya untuk menangkap wanita tersebut yang saat ini telah tercekik oleh Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan di sini terkejut ketika menyadari jika gadis tersebut adalah Xinlan yang sebelumnya bertemu dengannya ketika di gerbang Pan. Ketua Sukian segera menghela nafas kemudian berkata, ternyata itu perbuatan gadis nakal yang bertindak bodoh karena menguping pembicaraan kita. Mendengar hal itu Xiaoyan segera bertanya apakah Ketua Sukian mengenali si gadis tersebut. Ketua Sukian pun segera menjawab bahwa gadis ini adalah cucu sahabatnya yang dititipkan kepada Sukian. Lalu sahabatnya Sukian meminta kepadanya agar bisa menjaga dan merawat si gadis yang bernama Xinlan tersebut. Setelah mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera melepaskan Xinlan dari genggamannya. Kemudian Tetua Sukian lanjut bertanya kepada Xinlan, mengapa kamu justru melakukan tindakan tersebut? Xinlan dengan pelan menjawab, sebenarnya aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian ketika aku sedang berjalan di sekitaran sini. Namun Xiaoyan di sini menilai jika sebenarnya Xinlan dengan sengaja menguping pembicaraan. Lalu Xiaoyan juga menduga jika Xinlan telah menggunakan pil untuk menyembunyikan auranya hingga tidak terdeteksi oleh mereka. Mendengar perkataan tersebut akhirnya Xinlan pun segera mengaku bahwa dirinya memang sengaja melakukan hal tersebut. Xinlan lanjut berkata jika dia sebenarnya juga mengetahui mengenai Night Dragon Lightning Flame yang dimiliki Burning Flame Valley. Xinlan pun kembali menjelaskan jika leluhur Burning Flame Valley telah mewariskan api surgawi dengan menggunakan spiritual darah selama ratusan tahun, sehingga dengan begitu akan sangat sulit untuk menghapus jejak spiritual yang ada, kecuali Xiaoyan bisa mempelajari teknik rahasia dari Burning Flame Valley, sehingga menurut Xinlan Xiaoyan sudah pasti tidak akan bisa menggunakan Night Dragon Lightning Flame tanpa menguasai teknik rahasia tersebut. Mendengar penjelasan Xinlan membuat Xiaoyan mengerutkan alis kemudian bertanya kepada Sukian, apakah hal itu memang benar? Sukian pun terdiam lalu tidak lama setelah itu dirinya pun menjawab, sebenarnya aku kurang mengetahui hal tersebut, namun melihat latar belakang dari Xinlan maka seharusnya hal itu adalah benar. Tetua Sukian juga menambahkan jika Xinlan sebenarnya berasal dari dataran tengah benua Qi yang sering disebut sebagai Center Plains. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar nama yang asing di telinganya, sehingga dirinya pun langsung bertanya kepada Ketua Sukian. Kemudian Tetua Sukian pun menjelaskan, Center Plains adalah tempat di tengah benua yang sangat luas. Selain itu di sana juga terdapat banyak faksi besar yang kuat serta banyaknya etnis dengan kemampuan yang aneh. Namun atas hal tersebutlah yang membuat daya tarik tersendiri bagi para ahli kuat untuk datang ke Central Plains karena banyaknya orang kuat. Dan sepertinya Xiaoyan di sana juga bisa mencari informasi mengenai gadis dengan klan misteriusnya. Mendengar hal itu Xiaoyan merasa sedikit tercengang, terlebih dirinya juga mengingat mengenai Mbak Sun Er yang saat ini sedang merantau berjualan seblak. Namun tidak lama dirinya pun kembali bertanya kepada Xinlan mengenai Burning Flame Valley. Xinlan di sini berkata jika sebaiknya Xiaoyan melupakannya untuk mendapatkan api surgawi dari Burning Flame Valley. Hal itu dikarenakan karakter mereka yang sangat keras dan kejam terhadap orang-orang yang mengancam kehidupan mereka. Terlebih lagi dengan teknik rahasia yang sulit untuk Xiaoyan pelajari. Ditambah lagi mereka juga tidak akan mau mengajarkannya kepada orang asing. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera bertanya, apakah Xinlan memiliki metode lain untuk diriku? Xinlan pun menarik nafas kemudian menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak memiliki metode lain untukmu. Namun aku menyarankan supaya kamu mencoba mendapatkan api surgawi lain. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar perkataan Xinlan sehingga dirinya langsung bertanya, lalu apa maksud dari perkataanmu itu? Xinlan pun segera berkata bahwa Xiaoyan akan sangat tertarik dengan api surgawi yang satu ini, dan selama Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bisa mengambilnya maka api surgawi tersebut akan menjadi milik Xiaoyan. Tentu atas perkataan tersebut membuat Xiaoyan semakin penasaran dan meminta Xinlan untuk menjelaskannya. Xinlan pun segera berkata bahwa sebelum itu Xiaoyan harus menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Xiaoyan pun mengangguk kemudian Xinlan pun bertanya, apakah Xiaoyan seorang alkemis di tingkat 6? Xiaoyan pun segera mengangguk kemudian Xinlan terlihat agak gembira setelah mengetahui jawaban dari Xiaoyan. Lalu Xinlan lanjut berkata bahwa dirinya akan memberikan informasi mengenai api surgawi itu dengan satu persyaratan. Xiaoyan pun langsung mengangguk kemudian Xinlan berkata, aku akan memberikan informasi dengan syarat harus membantu klanku supaya bisa kembali menempati posisi penting di Pil Tower. Tentu atas ucapan tersebut membuat Xiaoyan terkejut karena berurusan dengan Pil Tower bukanlah hal yang sangat mudah. Kemudian Ketua Sukian pun segera berkata, apa yang diinginkan Xinlan merupakan hal yang sangat sulit, karena mengingat dengan kemampuan Xiaoyan saat ini maka hal itu akan sangat mustahil. Tentu hal ini dikarenakan seseorang setidaknya harus berada di tingkat 7 agar memiliki kualifikasi. Kemudian Xinlan pun membalas dengan berkata, dengan kemampuan Xiaoyan saat ini hal itu memang tidaklah mungkin. Namun mengingat Xiaoyan yang telah menjadi alkemis di tingkat 6 pada usia yang sangat muda maka hal itu akan menjadi mungkin. Karena dengan perkembangan pesat yang dimiliki oleh Xiaoyan dapat dikatakan tidak akan ada yang mampu menyamainya di Pil Tower. Sehingga dengan begitu klannya akan memiliki kemampuan ketika Xiaoyan sudah berada di tingkat 7. Xiaoyan yang mendengarnya pun merenung memikirkan mengenai tawaran dari Xinlan dengan sangat lama. Melihat Xiaoyan yang diam saja membuat Xinlan menjadi pesimis dan menampilkan wajah sedih sambil berniat untuk pergi. Akan tetapi tidak lama setelah itu Xiaoyan pun segera berkata, aku tidak mengetahui seberapa sulit agar bisa membantu klan milik Xinlan, dan aku juga tidak dapat menjamin bahwa adanya bantuan dariku akan berhasil di masa depan. Namun aku bisa memastikan jika aku akan membantumu dengan semua kemampuan yang aku miliki. Kemudian Xiaoyan juga menambahkan dengan bertanya, jadi bagaimana menurutmu mengenai tawaran balik yang tadi aku katakan? Lalu Xinlan tanpa berpikir panjang segera mengangguk dengan ekspresi yang sangat senang. Tentu atas hal ini Xiaoyan pun merasa sedikit lega kemudian berkata, saat ini giliran Xinlan untuk memberikan informasi kepadaku. Kemudian Xinlan pun berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang 3000 Burning Flame? Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar nama api surgawi yang satu ini, karena sebagai seorang alkemis tentu saja pengetahuan Xiaoyan mengenai api surgawi tidak perlu diragukan lagi. Di sini Xiaoyan juga menyadari jika 3000 Burning Flame yang sering disebut juga sebagai Thousand Star Constitution yang terbentuk pada saat bintang berjatuhan, bahkan dikatakan bumi akan menjadi gelap dengan gunung-gunung yang terbelah ketika api surgawi ini tercipta. Selain itu Xiaoyan juga sangat tertarik dengan api surgawi yang berada di tingkat 9 ini. Diketahui jika kemampuannya yang unik selain panas api yang luar biasa maka bagi seseorang yang memiliki api tersebut akan mendapatkan tubuh yang tidak bisa mati. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan untuk menyembuhkan diri yang sangat cepat, sehingga dengan kata lain seseorang tidak akan mati setelah terkena serangan dari pihak lawan. Tentu saja hal itu bukan berarti seseorang akan abadi dan terhindar dari kematian, karena jika serangan mengenai jantung dan titik vital lainnya maka api surgawi ini tidak akan sanggup untuk menyembuhkannya. Selain itu jika bertemu dengan lawan kuat yang tidak memberikan waktu pemulihan maka kematian akan dapat dialami oleh pemilik api surgawi ini.
Atas hal ini membuat kegembiraan di wajah Xiao Yan ketika dirinya memikirkan hal tersebut, bahkan Xin Lan juga menyadari apa yang Xiao Yan pikirkan saat ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera bertanya, jadi bagaimana cara agar dirinya bisa mendapatkan api surgawi tersebut? Xin Lan pun berkata bahwa dirinya bisa mengambilnya di Pil Tower jika Xiao Yan memang memiliki kemampuan. Atas ucapan tersebut membuat kegembiraan Xiao Yan berubah menjadi kebingungan dan langsung berpikir bahwa hal itu akan sangat sulit, karena Pil Tower merupakan faksi alkemis yang sangat besar, dan keberadaannya juga sempat membuat Hall of Soul ketakutan, sehingga Xiao Yan berpikir bagaimana mungkin dirinya yang hanya penjinak para janda bisa masuk dan mengambil api surgawi tersebut dengan mudah. Lalu di sisi Sukian dia juga mengerutkan alis kemudian berkata, hal itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Xiao Yan pun mengangguk kemudian berkata bahwa Pil Tower sudah pasti tidak akan dengan mudah bisa melepaskan api surgawi yang mereka miliki. Mendengar hal itu Xin Lan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut, karena dirinya mendapatkan informasi ketika klannya masih menjadi salah satu tetua di sana. Di sini Xin Lan bercerita meskipun Pil Tower dikatakan yang menemukan api surgawi tersebut, namun jika Xiao Yan berhasil mengambilnya maka Pil Tower tidak akan membuat permasalahan dengannya. Atas perkataan tersebut membuat Xiao Yan semakin bingung dan meminta Xin Lan supaya bisa menjelaskannya dengan lebih detail lagi. Lalu Xin Lan berkata bahwa Pil Tower sebenarnya sudah berkali-kali berusaha untuk mengambil api surgawi itu, namun usaha mereka selalu gagal, bahkan mereka menerima perlawanan berat yang sangat merugikan pada saat itu. Lalu setelah kejadian itu akhirnya Pil Tower mulai mendistribusikan kesempatan kepada semua orang yang ingin memiliki api dengan mengadakan pertandingan alkemis dalam acara Green Meeting yang diadakan 30 tahun sekali. Lalu untuk 10 orang peringkat atas dari pertandingan tersebut akan memiliki hak untuk mencoba mengambil api surgawi tersebut. Oleh karena itu jika Xiao Yan berhasil masuk ke 10 besar maka dirinya akan memiliki kesempatan untuk bisa mengambilnya, dan dirinya akan berhasil mendapatkan api surgawi itu jika Xiao Yan memang memiliki kemampuan untuk mengambil dan menaklukkan perlawanan dari api surgawi itu. Mendengar penjelasan Xin Lan, Xiao Yan pun mengangguk dan memikirkan hal yang harus dirinya lakukan. Setelah agak lama Xiao Yan pun kembali berkata bahwa selalu ada resiko untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, oleh karena itu dirinya akan mengambil kesempatan tersebut dan mencoba menaklukkan api surgawi yang berada di peringkat 9 itu. Mendengar perkataan Xiao Yan membuat tetua Sukian segera berkata supaya Xiao Yan segera mempersiapkan diri sebaik mungkin. Meskipun Xiao Yan saat ini seorang alkemis tingkat 6 namun di Pil Tower sudah pasti akan ada banyak orang yang berkemampuan menakutkan dan bisa saja ada di atas Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk sambil tersenyum dan merasakan terharu atas perhatian dari tetua Sukian. Sementara itu Xin Lan segera bertanya kapankah kita akan pergi ke Central Plains, karena mengingat jarak yang sangat jauh maka mereka harus secepat mungkin berangkat ke sana. Xiao Yan pun mengangguk kemudian berkata bahwa mereka akan berangkat setelah Xiao Yan mengatasi permasalahan di menara pelatihan. Xin Lan pun setuju kemudian Sukian berkata agar mereka beristirahat terlebih dahulu, dan setelah itu barulah Xiao Yan dapat mengisi ulang Valen Heart Flame di menara pelatihan. Mereka pun mengangguk kemudian pergi ke tempatnya masing-masing untuk memakan seblak bude Yanti. Singkat cerita Xiao Yan pun telah berada di ruangan yang telah disiapkan oleh ketua Sukian untuk beristirahat, lalu terlihat Xiao Yan yang mengeluarkan tulang sayap binatang ajaib yang sebelumnya dia dapatkan dari pelelangan. Setelah itu Xiao Yan pun mengeluarkan gulungan emas teknik terbang dari sekte emas. Dengan perlahan Xiao Yan mulai membaca semua tahapan pembuatan sayap terbang yang sangat langka tersebut. Lalu setelah selesai Xiao Yan mengerutkan alis karena mengingat banyaknya bahan yang diperlukan. Namun hal itu dapat diatasi dengan bahan-bahan yang telah dirinya kumpulkan bersama bocil Luk Zian dan dokter peri kecil. Namun ada hal yang membuat Xiao Yan pusing adalah persyaratan untuk menghilangkan aura binatang ajaib dari dalam tulang, karena mengingat tulang sayap tersebut berasal dari binatang ajaib tingkat 7 maka akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk menghilangkannya. Ditambah lagi dirinya juga harus meningkatkan kecepatannya karena mengingat dirinya yang akan pergi ke Center Plains yang terdapat banyak orang kuat di sana. Tentu kecepatan terbang akan sangat dibutuhkan Xiao Yan ketika merasa tidak sanggup untuk menghadapi lawan yang kuat, sehingga dengan begitu Xiao Yan akan bisa dengan mudah jika harus melarikan diri dari musuhnya, karena dengan memiliki kecepatan terbang yang sulit ditandingi dengan kecepatan seorang elit di tingkat Dozong, maka kemampuan ini sudah pasti akan sangat membantunya.